Segera kita menemui rekan Saiful Anwar yang saat ini sudah berada di Pulau Pagai. Segera kita terhubung dengan Saiful Anwar di Pagai Utara, Dan Kepulauan. pemirsa, kita segera bergabung dengan Saiful Anwar untuk mengetahui kondisi rekan Saiful Anwar. Dan pemirsa, segera kita bergabung dengan Saiful Anwar. Ya, bergabung dengan rekan kami Saiful Anwar untuk melaporkan situasi terakhir. Bahwa apapun kondisinya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Seputar Indonesia yang akan menjadi lebih baik, termasuk untuk Cia di Provinsi Riau, 190 gajah mati. ya, begitu indah alamnya. Kemanapun menapaki negeri ini terbentang pesona panorama. Sudah saatnya majukan negeri sendiri. Ayo kita bangga Indonesia. Danau Lautawan, satu kekayaan Indonesia yang istimewa, sumber kehidupan di tanah Aceh. Pemirsa, sisi cantik Samudra Hindia mengiringi lintas tepi barat Aceh. Samudra Hindia menjadi sumber kehidupan masyarakat yang mengolah hasil laut, melengkapi wisata belanja. Pesawat heli hanya terbang pada pagi hari tadi saat cuaca tidak hujan. Kapal-kapal pengangkut barang juga tidak menuju ke lokasi-lokasi. Pemirsa, di sinilah tempat istirahat abadi Muhammad Rizky Zaki. Usianya belum genap 3 tahun, namun ajal telah menjemputnya akibat tindak kekerasan orang tuanya. Anak, kelompok paling rentan dari berbagai macam bentuk ancaman. Karena anak-anak belum mampu melindungi diri sendiri. Seperti yang di belakang saya adalah pengeboran minyak di tengah perkebunan dan memanfaatkan sumur minyak tua. Pemirsa, keberadaan minyak seringkali memicu sengketa hingga perang antar negara. Karena minyak sudah menjadi bagian kebutuhan utama manusia. Pemirsa, kami segera bergabung dengan Saiful Anwar yang akan melaporkan dari lokasi penembakan Gulmatin di Pamulang, Banten. Untuk mendatangi salah satu lokasi pembuatan STNK dan BPKB palsu di kawasan Jakarta Timur. Pemirsa, cukup sulit untuk menyeberangi jalur ini. Begitu Terputusnya jalur ini kemanapun menapaki negeri ini terbentang pesona panorama. Pemirsa, Anda masih bersama saatnya majukan negeri sendiri. Ayo Cia di Provinsi Riau, 100 mengiringi lintas untuk tepi mendatangi barat salah satu Aceh. lokasi Samudra pembuatan Hindia STNK dan dan sumber BPKB kehidupan palsu masyarakat di yang mengolah Jakarta hasil laut, melengkapi wisata belanja. Pesawat heli hanya terbang pada pagi hari tadi. Demikian pemirsa liputan khusus kali ini. Saya Saiful Anwar. Sampai jumpa. Pemirsa, hati-hati dan cermat. Itu kuncinya agar tidak terjebak aksi sindikat pemalsuan dokumen kendaraan. Karena dari hari ke hari, sindikat pemalsu surat kendaraan bermotor semakin lihai dalam menyulap surat palsu menjadi seperti asli. Namun ada banyak cara agar kita bisa mengetahui kendaraan bersurat palsu. Pemirsa, cara sederhana membedakan uang asli dengan uang palsu dengan dilihat, diraba, dan diterawang. Jika saat ini marak dokumen palsu, lalu bagaimana membedakan STNK BPKB yang asli dan palsu? Pemirsa, kembali kami tergabung dengan rekan Saiful Anwar yang saat ini berada di Kepulauan Mentawai yang akan segera melaporkan seputar penanganan gempa dan tsunami di sana. Ya, Saiful, cuaca begitu buruk mencapai lokasi-lokasi yang terkena dampak tsunami begitu sulit. Lalu bagaimana hasil pantauan Anda dalam proses penanganan pertolongan terhadap para korban tsunami di sana? Ya, Arif dan pemirsa, bahwa apapun kondisinya, semua tetap berupaya untuk mencapai ke lokasi-lokasi terjadinya bencana tsunami di kawasan Kepulauan Mentawai. Dan meskipun laut yang menjadi jalan utama menuju ke kawasan-kawasan itu, kondisinya memang cuaca tidak menentu di kawasan Kepulauan Mentawai. Relawan tetap berupaya menuju ke lokasi-lokasi itu. Kapal besar tidak mungkin mencapai lokasi-lokasi itu. Namun kapal-kapal kecil masih bisa menuju ke lokasi-lokasi meskipun kondisi lautan di sekitar wilayah pantai barat Kepulauan Mentawai, terutama di Pagai Selatan dan Pagai Utara ini cukup curam sehingga juga menyulitkan, apalagi bila gelombang cukup besar. Namun apapun yang terjadi, relawan tetap masuk ke lokasi itu. Jikapun di jalan, di lautan, harus berhadapan dengan ombak yang lebih besar, mereka akan kembali. Ataupun
bahkan ada yang tidak selamat. Namun mereka berupaya untuk memberikan bantuan. Mereka yang sudah berhasil ke lokasi-lokasi yang terjadi bencana tsunami tetap berupaya memberikan bantuan dengan apapun yang mereka bawa. Pemirsa, meski Kapolri telah memberi isyarat akan penangkapan teroris di sekitar ibu kota beberapa hari lalu, namun sepertinya banyak warga yang tidak menyangka penangkapan teror di Pamulang melibatkan gembong teroris Dulmatin alias Yahya yang selama ini dikejar-kejar aparat sejumlah negara. Pemirsa, kami segera bergabung dengan Saiful Anwar yang akan melaporkan dari lokasi penembakan Dulmatin di Pamulang, Banten. Saiful, ternyata gembong teroris Dulmatin sempat berkeliaran di tempat Anda sekarang akan melaporkan langsung beberapa hari terakhir ini. Apa komentar warga di sekitar sana mengenai hal ini? Ya Putra dan pemirsa, tewasnya 3 teroris termasuk Dulmatin di kawasan Pamulang bisa jadi akan berdampak positif bagi kehidupan bersosial masyarakat di sekitar Pamulang ini. Dan masyarakat ternyata akhirnya menyadari betapa pentingnya untuk bersosialisasi ataupun mengenal tetangga paling tidak. Dan mereka juga menyadari bahwa orang-orang baru di sekitar kita bisa jadi berbahaya di lingkungan kita. Karena tanpa disadari bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita kadang mempunyai niat yang tidak baik seperti teroris. Dan berikut komentar warga di sekitar Pamulang atau di sekitar tempat penembakan terhadap Dulmatin terkait tewasnya Dulmatin di kawasan. Pemirsa, salah satu lokasi yang kondisinya paling memilukan akibat gempa Sumatera Barat adalah 4 kampung yang tertimbun longsoran Gunung Tigo di Padang Pariaman. Lokasi ini akhirnya dijadikan kuburan massal bagi jasad puluhan korban yang tertimbun. Dan hari ini kami ajak Anda menapaki kembali lokasi ini sebulan pasca gempa. Pemirsa, cukup sulit untuk menyeberangi jalur ini. Terputusnya jalur ini berada tepat di salah satu bagian Gunung Tigo, sehingga memutuskan arus lalu lintas dari Padang Pariaman menuju ke Kecamatan Limukoto. Tepatnya, desa yang paling dekat dengan wilayah ini adalah Padang Alai. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana warga Padang Alai setiap hari harus menyeberangi jalur ini. Karena cukup sulit, kita harus memikirkan betapa sulitnya jalur ini, dan apabila cuaca sedang tidak baik seperti hujan misalnya, warga harus memilih tempat yang tidak berbahaya, karena jalur ini cukup berbahaya. Jika saja hujan, maka batu-batu yang ada di atas dari longsoran ini akan runtuh dan bisa membahayakan bagi mereka yang menyeberangi. Pemirsa, kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di ibu kota hari ini terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Sejumlah warga menyayangkan kurangnya sosialisasi mengenai sejumlah pengalihan arus lalu lintas ini. Pemirsa, hari ini saya akan melakukan peliputan di Gedung DPR MPR Jakarta. Namun karena ada acara kenegaraan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, ada pengalihan jalur lalu lintas. Lalu seperti apa dampak dari pengalihan jalur lalu lintas ini? Ikuti perjalanan saya. Memasuki jalan panjang Kebun Jeruk menuju Permata Hijau, arus lalu lintas masih lengang dan lancar. Namun kebingungan pengguna jalan mulai terlihat memasuki jalan Patal Senayan dari arah Permata Hijau. Semua kendaraan yang akan menuju Senayan dan Sudirman diminta memutar balik melalui jalan layang Simpruk. Pemirsa, pengalihan arus lalu lintas yang menuju ke kawasan Senayan sudah terasa sejak Permata Hijau. Mereka yang akan masuk melalui Jalan Tentara Pelajar menuju ke Senayan dialihkan dibelokkan menuju ke Selipi. Sementara yang akan melalui flyover Simpruk dialihkan melalui Jalan Paku Buwono. Sehingga kemacetan sudah terasa sejak flyover Simpruk. Pemirsa, berjumpa lagi dengan Delik, satu tayangan mendalam yang membahas sisi lain dari suatu kejadian dan isu-isu terkini. Bersama saya, Saiful Anwar. Kalau di sini kan biasa bikin terasi, jualan ikan asin. Kalau dipindahkan dari sini nanti kerencana nggak tahu kemana gimana. Dan saya prediksikan, yakin bahwa yang akan di sini hidup itu orang luar, Pak, bukan asli orang Kerawang, apalagi orang Cikuntung.
Pemirsa, sepanjang pantai utara Pulau Jawa, dari Merak Banten sampai dengan Panarukan Jawa Timur, terdapat banyak pelabuhan. Pelabuhan di pantai utara berfungsi sebagai penyeberangan maupun pelabuhan niaga, baik yang tradisional maupun modern. Pantai utara yang memiliki karakteristik ombak yang landai memudahkan kapal untuk mendarat. Termasuk pantai utara Karawang yang kini menjadi perhatian karena akan menjadi proyek pembangunan pelabuhan Cilamaya. Jumpa lagi dengan Delik, satu tayangan mendalam yang membahas sisi lain dari suatu kejadian dan isu-isu terkini. Bersama saya, Dian Mirza. Pemirsa, tahun 2013 akan segera berlalu. Banyak catatan penting di tahun mendatang yang seharusnya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk berbenah. Salah satunya adalah melindungi anak Indonesia dari segala macam bentuk kekerasan. Pemirsa, berikut liputan tim Delik RCTI yang menyoroti kekerasan yang dialami anak Indonesia. Pemirsa, anak-anak adalah pemilik masa depan, penerus keberlangsungan sebuah bangsa. Di usia belia, mereka bergantung kepada siapapun yang ada di sekitarnya. Tragisnya, anak-anak kerap menjadi korban tindak kekerasan orang terdekat. Gunung Merapi adalah tujuan saya dalam perjalanan menapaki Indonesia kali ini. Gunung api aktif ini begitu kokoh dari setiap sisinya. Bukit Barisan menjadi pembatas tanah Minang di seberang Merapi. Selain menyimpan keindahan, Gunung Merapi melimpahkan kesuburan daerah sekitarnya. Nagari Pariangan yang saya cari berada tepat di perbukitan kaki Gunung Merapi, wilayah Kabupaten Tanah Datar. Bagaikan miniatur desa dongeng, di sini saya menjumpai gonjong rumah yang menjulang tinggi. Tidak banyak yang tahu, media wisata internasional menempatkan Nagari Pariangan sebagai
desa terindah di dunia. Inilah salah satu warisan kekayaan Indonesia yang tidak ada di negeri manapun. Saya pun tak menyia-nyiakan kesempatan mengabadikan setiap sudut indah desa ini. Pemirsa, Nagari Pariangan diakui sebagai kampung terindah di dunia. Di Sumatera Barat, kampung ini dikenal sebagai Koto Tuo karena dari sinilah asal mula suku Minangkabau. Pariangan sendiri bermakna warganya selalu riang gembira. Gunung Talamau teduh menjulang di antara lembah dan tanah datar. Gunung yang mendapat julukan tempat bertahtanya para bidadari ini menawarkan kecantikan dari semua sisinya. Sejuknya udara Gunung Talamau terasa hingga ibu kota Pasaman Barat. Saya memilih bersepeda untuk menikmati kekayaan alam Pasaman Barat dan memahami kehidupan masyarakatnya. Kota yang nyaman dengan lalu lintasnya yang ramah. Pemirsa, Kabupaten Pasaman Barat menyimpan sempalan surga. Gunung Talamau menjaga 1000 air terjun yang menghiasi tebing dan lerengnya. Kekayaan hutan yang menjanjikan sumber airnya. Peringatan Hari Pahlawan digelar setiap tahun dengan acara yang sama, parade pasukan dan veteran. Namun, warga Australia tua muda tetap menyempatkan diri sejak pagi untuk menghormati para pahlawan mereka. Pemirsa, dalam suatu peperangan, setiap negara berhak menetapkan prajuritnya yang gugur sebagai pahlawan, termasuk tentara Australia dan Selandia Baru yang gugur saat mendarat di Gallipoli, Turki. Tentu bukan hanya penghormatan dan peringatan semata, namun bagaimana mewariskan nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsanya. Dari Melbourne, Australia, Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma melaporkan. Tak ada rasa lelah saat mengelilingi ibu kota negara bagian Victoria ini. Semua didukung lalu lintas yang aman dan nyaman. Lampu lalu lintas berfungsi dengan baik, mengatur semua pengguna jalan sehingga hampir tak ada kemacetan. Transportasi umumnya juga memudahkan pendatang yang baru tiba untuk menjangkau seluruh penjuru kota. Iya, hampir semua jalan di kota ini memiliki jalur tram. Tak heran, Melbourne disebut sebagai kota dengan jaringan tram terbesar di dunia. Pemirsa, benua Australia kita mengenal sebagai negeri kanguru maupun koala. Tiba di kota Melbourne, Australia, begitu dinamis kehidupan warganya maupun pergerakan transportasinya. Sebagai kota metropolitan, Melbourne tetap memperhatikan fasilitas umum, taman untuk berkumpul, hingga ruang pejalan kaki yang nyaman. Yang menarik, selain berkonsep bangunan di areal taman terbuka, gedung juga memiliki tiang bendera tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 87 meter. Pemirsa, selain sebagai pusat politik dan administrasi Australia, di Canberra tidak bisa mengabaikan pesona alamnya. Hijau tertata, lengang, dan hening. Jejak sejarah hubungan Indonesia dan Australia pun ada di Canberra. Canberra anggun dan berwibawa sebagai ibu kota. Dari Canberra, Australia, Saiful Anwar dan Hendra Bratadharma melaporkan. Kastil terbesar di dunia ini masih berfungsi sampai saat ini sebagai pusat sejarah, politik, dan tempat presiden berkantor. Maka jangan heran bila kedatangan wisatawan selalu mendapat sambutan 2 prajurit penjaga pintu gerbang.
Pemirsa, disinilah Presiden Republik Ceko Václav Klaus kadang menjumpai wisatawan yang mengunjungi kota Praha, sekaligus ke kastil, tempat Presiden berkantor, tempat yang nyaman sebagai tujuan wisata tanpa protokoler yang ketat. Indonesia pun memiliki banyak tempat bersejarah. Bila terawat dengan baik, tentu akan menjadi salah satu tempat tujuan wisata dunia. Dari kota Praha, Republik Ceko, Saiful Anwar melaporkan.